Halo teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen bimbingan dan konseling, yaitu penilaian bimbingan konseling di sekolah dan implikasi pengelolaannya serta solusi terhadap permasalahannya. Dalam sistem pendidikan, bimbingan dan konseling tidak hanya berfungsi membantu siswa mengatasi masalah, tapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri. Namun, agar layanan BK bisa berjalan dengan baik, diperlukan penilaian yang sistematis. Penilaian BK sendiri membantu guru konselor itu mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan itu efektif, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Sayangnya, masih banyak sekolah yang masih menghadapi kendala seperti belum adanya acuan baku, keterbatasan pemahaman guru BK tentang prosedur penilaian, serta keterbatasan waktu dalam melakukan pelayanan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep dan tujuan penilaian bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, penilaian BK adalah suatu proses pengumpulan data dan pengolahan informasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Tujuan utama dari penilaian BK sendiri adalah untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program, menilai keberhasilan layanan yang telah dilakukan, serta memperbaiki strategi agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya penilaian, guru BK ini dapat meningkatkan mutu programnya, memahami kebutuhan siswa lebih mendalam, dan juga mengambil keputusan tepat dalam pengembangan layanan secara berkelanjutan. Penilaian BK dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penilaian proses dan juga penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan untuk melihat bagaimana layanan BK ini dilaksanakan saat kegiatan berlangsung. Dan untuk penilaian hasil sendiri, itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan dan manfaat dirasakan siswa setelah mengikuti layanan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penilaian BK sendiri memiliki 3 tahapan penting. Yang pertama yaitu penilaian segera atau LAISEK. LAISEK sendiri adalah suatu evaluasi yang dilakukan segera setelah layanan yang kita berikan itu berakhir. Yang kedua adalah penilaian jangka pendek atau LAJAPEN. Dilakukan beberapa hari setelah layanan untuk melihat dampak awalnya. Dan yang terakhir adalah penilaian jangka panjang atau LAJAPAN yang dilakukan setelah waktu tertentu untuk melihat dampak keberlanjutan dari layanan BK yang telah kita berikan. Implikasi dari penilaian BK sendiri sangat penting dalam dunia pendidikan. Bukan hanya luas saja, tapi hasil dari penilaiannya sendiri menjadi dasar bagi guru BK untuk merancang tindak lanjut, memperbaiki layanan, serta meningkatkan profesionalisme. Namun tentu dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tidak adanya standar penilaian, guru BK belum melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, serta keterbatasan instrumen yang valid. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan layanan BK di sekolah. Lalu, apa solusi dari permasalahan tersebut? Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan penilaian BK, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, menyusun pedoman penilaian yang jelas dan baku. Kedua, meningkatkan kompetensi guru BK melalui pelatihan dan juga supervisi. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan data. Dan yang terakhir, itu memperkuat kolaborasi antar pihak sekolah serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian agar layanan semakin efektif. Kesimpulannya, penilaian dalam bimbingan dan konseling berperan penting untuk mengetahui efektivitas layanan serta perkembangan peserta didik. Pengelolaan hasil penilaian harus dilakukan secara sistematis agar dapat dijadikan dasar dalam pengambil keputusan layanan BK di sekolah. Permasalahan seperti kurangnya pemahaman guru, keterbatasan instrumen, dan manajemen data perlu diatasi melalui pelatihan, kolaborasi, serta dukungan kebijakan sekolah. Dengan penerapan penilaian yang terencana dan berkelanjutan, layanan BK dapat berjalan lebih akuntabel, terukur, dan juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.